Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matuk Sing mburi urung krungu suarane. Wis ngarep-ngarep iki mau sing ora sarung. Sing seru-seru wis mau. Sing mburi lemes. Kaya wong mikiri utang. Akeh utang bal blonjo kowe wingi lebaran. Tak kandhani utang ojo dipikir tapi dibayar. Nek dipikir ya bakal lunas. Wes tak dongono mudah-mudahan sing jawab salam kula dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melunasi hutang-hutangnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Pripun Bu? Mantap. Sing jawab paling seru kayak ngintangnya paling akeh. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna dar khulud. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin syarafa. Bareng-bareng Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhidil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhidil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhidil zalimin bil zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh
uiddat lil-muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Enak orang suaranya. Alhamdulillah. Ini tiang Jawi ya. Danten. Saya ini kalau niki jujur. Tempat ini ceramah ngangge bahasa Jawi gitu. Terakhir tahun 2013 ceramah teng Padang Ratu, Lampung Tengah. Terus jalan ke daerah-daerah mereka rata-rata di kota Bandar Lampung gua akan sakit Jawi ditambah ini prei rong tahun kena COVID kena corona udah bocah sekolah kok sing prei tukang ceramah juga libur lah aku ceramah jadi orang jamaahnya meja pas zaman corona dengan ngertos corona bu ngertos ya apa corona komunitas rondo merona. Nah kulon ini meskipun suaranya serak-serak rusak ngeten ini bukan sombong. Alhamdulillah kulon nate juara MTQ. Alhamdulillah ini bukan sombong tapi tahadus bin nikmah menceritakan nikmat Gusti Allah. Alhamdulillah kulo pernah juara MTQ waktu niku kulo juara MTQ sekeluarga. Alhamdulillah pernah juara. Si guyu-guyu gak tulang mudah-mudahan bisa berangkat haji ke Mekah, bisa tawaf keliling Ka'bah, ziarah ke Madinah, jumpa dengan makam Rasulullah, pulang-pulang ke rumah rezekinya nambah, bisa beli rumah sama sawah. Yang bilang amin mudah-mudahan diijabah. Yang diem baik ya terserah. Bukan amin bebas. Ngerangan. Yes. Jangan fakir muliakan Bapak Kepala Desa Bapak Suparman yang tadi sudah menyampaikan sambutannya dan beliau sudah bercerita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kami berdua untuk kemudian saling mengenal dan saling mencintai karena Allah. Lita'arufu, saling mengenal. Sebagaimana tujuan diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersuku-suku berbangsa-bangsa adalah untuk saling mengenal. Yang fajar muliakan Ustaz Supri ya, Ketua Masjid Masjid Baitul Hakim. Alhamdulillah yang tadi juga beliau sudah menyampaikan sambutannya. Kitroman Robo, mudah-mudahan beliau senantiasa sehat, sehingga beliau bisa terus berkhidmat di tengah-tengah ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan ditambah rezekinya, ditambah panjangkan umurnya,
istrinya. Bojone apa lagi? Aduh, kayaknya kita bojone malah keseruan ini. Ini mengindikasikan bahwa di sini ada peluang bisa nambah kapos baru. Para aparat pemerintah desa hadir di tengah-tengah kita, Pak Babil Sa, Bapak Heri, kemudian para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, rekan-rekan, sahabat-sahabat Ansor, Banser, Fatayat, Muslimat, Ibnu, TPPNU, BNI, kalau ada, dan semua yang hadir, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Maksudnya dengan rumah turun rumah, bukan makhluk gaib maksudnya, tapi yang di rumah yang mampu menangkap gelombang suara saya lewat mic. Dan para jamaah, Bapak, Ibu semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan Al-Fakir duduk di atas kursi, karena panitia sudah menyiapkan kursi. Nanti tahun depan 2024 akan banyak orang rebutan kursi. Tanjung Sari ini berapa kursi? Berapa mas? Banyak juga. Nah, saya alhamdulillah dikasih kursi gratis. Ya, makanya saya dudukin, nggak perlu pakai serangan-serangan fajar. Tiada kata yang paling indah yang pantas untuk sama-sama kita ucapkan pada siang yang berbahagia ini, selain daripada untayan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Banyak sekali nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Saking banyaknya nikmat-nikmat itu sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hendak menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Termasuk di antara nikmat itu adalah nikmat panjang umur. Karena nikmat itulah pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa berkumpul. Andai ruh tidak lagi melekat bersama dengan jasad, niscaya kita tidak akan disebut sebagai manusia. Kalau kata orang Jasen namanya bobongkong. Orang Jawa orang nanti bobongkong. Belum ngertos Jawi sakit Jasen. Inggris, I can speak English. Bahasa Arab, lupa malu. Asdati atakan mobil hotel Arabi. Kau sakit Jawi, kalau aslinya saking mono sari, tapi senes ini mono dadi sebelahan. Wonosari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Aslinya enam sekakanan, tapi nek kanan nang Wonosari, Jawane nama mergane akeh wong asli sekak Kebumen, akeh wong asli sekang Tegal. Nah, nyamuk ini ngobrol-ngobrol karo kalurah takon jeneng desane apa? Wonodadi. Begitu yang balik kampung nang Wonosari, anak tanggaku entuk bojo kene. Nah, nyamuk takon karo Ustaz Supri, kenal ora karo Pak Tentrem, kenal jarumane kono ya pojokan kono. Pak Tentrem mantune anak lanange jenenge di Masukin de bojo jenenge Mbak Lia. Mbak Lia ke kancane ngaji jaman cilik. Ya makanya Mbak Lia pasti ngerti kelakuan ini jaman cilik. Wis ora takon. Makanya penengkala setina-tina ngapa? Dan musuhnya ke cara bahasa ngapa? Kalian mana sari, kalian mana jadi? Akhirnya sini ngapa
Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita namanya nikmat panjang umur. Betapa banyak orang yang tahun lalu mereka masih puasa bersama kita, tahun lalu masih buka puasa bersama kita, tahun lalu masih tarawih bersama kita, tahun lalu masih sholat id bersama kita, tahun lalu masih halal bihalal bersama kita. Tapi banyak di antara mereka yang hari ini mereka sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Boleh jadi tetangga kita, boleh jadi saudara kita, boleh jadi sahabat kita, bahkan bisa jadi mereka adalah orang-orang terdekat kita di keluarga kita, anak atau istri atau suami atau bahkan orang tua kita. Kenapa mereka tidak lagi berada di tengah-tengah kita? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kesempatan sebaik kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu nikmat panjang umur. Maka dengan nikmat panjang umur itu kita masih bisa berlebaran, berhari raya di Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Meskipun kadang-kadang kita yang punya umur sering lupa untuk bersyukur. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur dengan cara apa? Dibuatnya pandangan mata mulai kabur. Kulit yang dulu kencang sekarang mulai kendur, gigi pada gugur, ngomong sudah ngawur, kadang-kadang suka ngelantur, makan sudah campur, kadang nasi kadang bubur, kalau malam susah tidur karena kasur jarang dijemur. Itulah pertanda bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke dalam liang kubur. Ibu siap? Udah siap Bu? Pak Babin udah siap Pak Babin? Ibu-ibu kalau mau duluan saya belakangan siap. Atau dibalik, saya belakangan, ibu-ibu duluan, enggak. Yang penting kita kudu siap-siap Bu. Kapanpun Allah Subhanahu wa Ta'ala mau mencabut nyawa kita, kita kudu siap. Karena urusan meninggal dunia bukan soal daftar urut, tapi soal daftar cabut. Makanya nggak mesti yang lahir duluan bakal meninggal duluan, nggak mesti yang tua-tua bakal meninggal duluan. Saya punya tetangga umurnya 78 tahun, sudah tua sakit-sakitan, seminggu 2 kali keluar rumah sakit. Sampai tetangga samping rumah ngoceh mulu, kayak mbah-mbah wis tua meriangan, orang mati-mati. Belum saatnya meninggal dunia. Ada orang nekat mau bunuh diri. Ini anak-anak muda, kawan-kawan saya ini, sahabat-sahabat bangsa. Kalau lagi jatuh cinta kan suka lupa itu. Ini nih sahabat-sahabat bangsa ini. Pernah punya Bu? Iya, dulu ingat nggak zaman pacaran? Suka alay. Kalau lagi jatuh cinta, lagi senang-senang, dia bikin status di WhatsApp. Saya dikecualiin biar gak ngeliat. Dia bilang di WhatsApp, demi cintaku kepadamu, gunung tinggi kan ku daki, lautan luas ku seberangi, masjid ku lewati. Ya Allah, itu kalau lagi senang, begitu lagi galau, cintanya terdampar. Kalau sahabat Ansor sudah saya ajari, kalau cinta terdampar, tasbih kubutan. Pernah aja nanti saya ajarin wirid.
dengan cinta ditolak pun bertindak. Nah begitu arek-arek non cintanya terdampar, dia putus asa, lari ke flyover. Kalau di sini nggak ada flyover ya, kalau di Sao Paulo sekarang sangat banyak flyover. Tinggal lari ke Halim ketemu flyover. Ini anak muda lagi jatuh cinta, putus asa, nekat mau bunuh diri sambil nangis. Dia bilang, ya Allah, nggak ada gunanya lagi saya hidup semenjak si cinta menolak cinta saya. Lompat dia dari flyover, begitu lompat jatuh ke bawah. Di bawahnya ada mobil musuh lewat bawah kapuk, jatuh di atas kapuk, nggak jadi meninggal dunia. Kenapa? Karena urusan meninggal dunia, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Makanya yang paling baik bagi kita ini hamba-hamba Allah yang beriman, menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan yang kekal. Dan salah satu bekal itu adalah berangkat ke majelis taklim, pengajian. Kenapa? Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan, maka dia akan difaqihkan, difahamkan dengan urusan agama. Apa itu kebaikan? Di antara kebaikan itu adalah husnul khatimah. Karena kita ini setiap hari bendikan kita sedaya ingin melampahkan pundi, melampah menuju pada satu titik yang sama. Titik apa namanya? Titik kematian. Maka mati itu pasti. Nek wis mati bondo ora digowo. Digowo apa dibeto? Dibeto, aku ngomong karo sapa basa. Dibeto apa digowo? Digowo karo kandung kok basa-basa bareng. Kalau sudah meninggal dunia, harta tidak dibawa, pangkat, jabatan, kedudukan, semuanya ditinggal, tidak ada yang dibawa masuk ke dalam kubur. Ada orang mau dari meninggal dunia, rumahnya 2 lantai ikut dikubur. Ada orang mau dari meninggal dunia, mentang-mentang mobilnya Pajero ikut dibawa ke kubur. Ada orang mau jadi mentang-mentang saking cintanya suaminya, begitu istrinya meninggal dunia, suaminya ikut masuk di kubur. Apalagi suaminya. Kemarin saya diundang ceramah di Panjang 40 hari, acara tahlil 40 hari, undang saya ada ceramahnya. Suaminya tentara sama kayak Pak Babin, Pomal. Saya tanya, Pak, yang sabar ya Pak, pasti Bapak saya gimana? Dia malah bilang, kasih senjata Ustaz. Dia tahu. Ternyata kalau laki-laki istrinya meninggal dunia, menangis dia, mata yang kanan, yang kiri melirik mana aja yang bisa dinikahi. Ya Allah, sedih gak Bu? Mau secinta apapun ibu kepada suami, ibu juga tidak akan masuk ke dalam kubur. Alhasil mau seperti apapun yang kita miliki di dunia ini, gak akan ada yang dibawa ke dalam kubur. Dan kita semua pasti meninggal dunia. Presiden mati, gubernur mati, seru deh jawab, bupati mati, Pak Camat mati, Pak Kades Pak Babin mati.
Apa jenenge? Ustaz. Kita semua bakal meninggal dunia. Apa namanya ustaz? Hisabnya tambah payah di akhirat kelak. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kebencian di sisi Allah orang yang ngomong sesuatu tapi dia tidak mengerjakan. Berat jadi ustaz. Sudah menyampaikan ilmu dimintai pertanggungjawaban. Ini ngomong ada pertanggungjawabannya. Kalau nggak ngomong juga dimintai pertanggungjawabannya. Kemana kamu ilmu tasarrufkan? Padahal kamu ngaji bertahun-tahun, pesantren bertahun-tahun, kuliah bertahun-tahun, S1, S2, S-kuntum. Tapi ilmu tidak kamu sampaikan kepada umat. Nanti siksanya orang yang punya ilmu tapi dia tidak mau menyampaikan ilmu, usahanya ditarik di sebuah tiang, diikat di sebuah tiang yang sangat panas, diputar-putar, diubah-ubah sampai isi khususnya bentuk kabeh. Itu siksaan bagi orang yang punya ilmu tapi tidak mau menyampaikan ilmu. Jadi yang kuat jadi ustaz. Begitupun panjenengan ibu-ibu jamaah sedaya. Tadi saya sampaikan termasuk bagian daripada takwa. Amin. Memang kalau biasanya nek dari ngopi kan silat-silit itu. Biasanya. Wong iki aneh. Kalau disediani kursi kok mboten enten mejane. Wis ora perlu ngadep mawon lah. Ya kalau ngadep mawon ya. Wong enten kursi kok mboten enten mejane. Iki buron iki Pak Kades. Tapi kalau cerita niki, tengen mawon kalau cerita aku dicerita teken mriku nggih. Biasanya kalau pengawasan teng mriku itu nak diundang pengajian enten kursinya enten mejane. Biasanya nang dhuwur meja ana kopine. Malah pernah luwih parah meneh. Ono kopine, ono susune. Sampai kula bingung endi sing arep diombe. Kopi apa susu? Sebab kopi kali susu itu kontradiktif, bertentangan. Bertentangannya terbukti. Nek kopi diombe marai seger, gawe melek, betul? Tapi nek susu diombe marai ngantuk mas. Makanya nek ngombe kopi susu merelek. Soalnya ada Nabi Muhammad. Ini buruan. Tapi orang itu kopinya yang kebangetan. Dan ini kalau WA kali Pak Kades. Kalau pengen ngundang jenengan ceramah begini pulau. Tapi buatan sakit bensini Pak Kades. Belum buatan usah di bensini. Asal gadah waktu, enten waktu, buatan usah mikiri amplop. Insya Allah kalau sakit dugi-dugi. Kalau pun gadah mobil gambar, orang akan lele-lelean warisan sekolah tua. Betul gitu. Iya. Lumayan entuk bojone, entuk bondone. Semua kita incen di sini. Pokoknya punya bojo, anak ragil, punya mobil, wong tuane wis tuwa sudah mobil. Ojo ditiru. Jangan pengen ora membantu aku. Orang pengen ngapusin beringin loh nek ngomong-ngomong omah. Ngomong Jawa bojo ora ngerti. Ustaz, niki kula gadah anak. Niki sanjane pun kaya Ustaz. Lah kalau sanjane kula pun gadah, lah kan terus tunggal. Jake
jangan lupa apa aja. Itu musim kurban. Hati-hati. 1 ekor kambing untuk 1 orang kurban. 1 ekor sapi untuk 7 orang. 1 orang ustaz untuk 4 majikan. Astagfirullah. Dan kalau tangan kali ibu-ibu pun kadang-kadang dari ibu. Saya ini kalau tangan jujur, nek enten tiang kalih dugi tengene jenengan, sijine ustaz kalih kula, sijine tentara kados Pak Babin itu. Jenengan pilih ustaz atau pilih tentara? Pilih tentara aja. Ya Allah. Padahal ada status, ya Allah, berikan kepadaku menantu yang baik. Menantu yang baik itu ustaz. Itu tentara. Ya Allah. Ustaznya itu kurang aja. Ya Allah. Letak tangan di ibu. Bu, kenapa kau lebih milih tentara daripada ustaz? Bahkan ada ibu-ibu yang bisikin anaknya, ngomong nih kali putri ibu, kamu pilih tentara. Memang kenapa mah? Nanti kalau kamu nikahnya sama Pak Ustaz, maharnya beduk. Ya Allah. Bu, ya sekarang mula pilih Ustaz monggo, pilih tentara monggo. Sing penting tentara sing soleh kados Pak Babin. Alhamdulillah. Orang soleh orang gelem teko pengajian. Lah iki tentara gelem teko pengajian. Tonggomu tentara itu apa tuh kejangan dengan malas pengajian. Maka alhamdulillah siang hari ini ibu-ibu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala mau berangkat pengajian, mau menimba ilmu. Karena orang yang datang ke pengajian itu yufaqihu fiddin. Orang yang diberikan kan orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pemahaman kepada agama, minimal ciri-cirinya gelem teko nang majelis taklim meskipun kuwi abot. Ngopo wong nek arep teko nang majelis taklim kok abot? Ki nang kitab Duratun Nasihin enek kisah. Suatu kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam papasan karo setan. Begitu papasan karo setan, Nabi weruh rentangane setan ono tali, ono pengair, ono paku, ono tepung. Nabi takon karo setan, "Hei setan, kaget? Ngomong nyelok setan kok?" Setan ini ngomong, "Hei setan, mau kemana engkau pergi? Mengapa engkau membawa barang-barang tersebut?" Jere setan, "Saya akan pergi ke majelis-majelis taklim. Saya akan menggoda umatmu yang mau melangkahkan kaki ke majelis taklim. Untuk apa alat-alat itu engkau bawa? Ini tali ya Rasul. Nanti kalau ada umatmu jamaah pengajian masjid Baitul Hakim mau berangkat ke masjid, saya lempar dari sini pakai tali. Bus. Makanya wis arep makan kadang-kadang males. Wis mlaku saka omah metu niate arep pengajian, tekan dalam mampir nang warung. Ngerumpir ngomongin ustaz orang situ bukan. Atau kalau mereka sudah berhasil nek wis lewat mlaku, nek wis kadung makan, wis
wis arep tekan pengajian. Nih saya gunakan pemain ini wahai Rasulullah agar mereka balik lagi atau minimal melipir nggak sampai ke majelis taklim. Terus bagaimana kalau mereka lolos dari dua seranganmu dan sampai ke tempat majelis taklim? Maka saya pakai yang ketiga ya Rasulullah. Apa itu? Paku. Pakunya untuk apa? Pakunya ditancepin. Pakunya dikucelekin dan silite wong si pengajian. Makanya dua orang pengajian. Silite gampang panas bu. Ambil pengajian setengah jam, silite panas kelesan besok. Pengajian sejam, silite diangkat ngesen panas. Angkat kanan, panas. Susun ngadep balik. Ono ngono dadi sing ngono. Rono yo. Yo nek balik ora teko wonge. Lalu kalau ditancapin paku dia masih bisa istiqomah, duduk mantap di tempatnya. Apa yang kamu lakukan? Yang saya lakukan yang terakhir adalah menebar tepung di mata orang yang pengajian. Makanya pengajian tembe mulai 15 menit matanya ngantuk. Enak sing pengantuk teng mriki. Nek wis ngantuk tembe setengah jam berarti tanda-tanda panjenengan terserang setan. Coba ditinggali rencana sebelah mun enten sing ngantuk den. Ya Allah. Nah, setan menggoda kita supaya tidak berangkat pengajian. Makanya di mana-mana pengajian sepi. Seramai-ramainya pengajian. Kalau sekarang di sini pengajian di tempat di hari yang sama, tempatnya beda. Di sana ada konser dangdut, pasti lebih ramai konser malaman itu. Apalagi kalau videonya bajunya di atas pudel. Jangankan bukan ustaz aja seneng. Ya Allah. Kenapa setan kok nggak seneng kalau kita ini berangkat pengajian? Kalau kita duduk di majelis ilmu semacam ini, karena ganjarannya yang sing lungguh ke majelis ilmu niku sangat api. Nabi SAW bersabda, "Julusuka sa'atan fi majalisil ilmi afdalu min alfi ru'atin, fa afdalu min iyadati alfi maridin, fa afdalu min ziyarati alfi syahidin." Orang yang duduk dalam majelis ilmu itu kata lebih utama daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Yang mereka nanti sholat sunnah 1000 rakaat. Boro-boro 1000 rakaat. Terawih ini singkong. Terawih bolo berapa pak? Dan mereka 11 pak. Terawih ini singkong. Wis witir boro-boro sholat sunnah ping 1000. Lah panjenengan sakniki lungguh teng mriki sak jam lebih utama daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Begitu besar pahala bagi orang yang mau duduk di majelis ilmu, meskipun duduk di sini sekedar duduk, dongak,
paling tetangga kita baru berapa jumlahnya yang sakit. Orang yang menjenguk orang yang sakit pahalanya luar biasa. Kata Nabi, kalau kita menjenguk saudara kita yang sakit, menjenguknya malam-malam, maka Allah Ta'ala akan mengirim padanya 70.000 malaikat memohonkan ampun kepada ini orang. Tidak berhenti-henti istighfarnya malaikat sampai datang waktu subuh. Kalau jenguknya siang-siang, maka Allah Ta'ala kirim 70.000 malaikat memohonkan ampun kepada orang yang menjenguk saudaranya yang sakit sampai datang waktu sore. Sampai malaikat orang mingkem-mingkem mengistighfarkan panjenengan. Lah, akan betul. Akan syaratnya setunggal. Ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, tidak boleh menakut-nakuti. Niki boten tiang urut jadi enten nombor yang dirawat di rumah sakit Abdul Muluk, rame-rame ngantar mobil jenguk ten Abdul Muluk. Begitu tekan rumah sakit ditakoni loro potongan jenenge inem. Misal ditakoni loro apa tenan, mbok iki Pak Kades wis telung dina kaya ngene wetenge mencret silae panas mangan ora enak nguntal obat metu terus. Langsung Pak Kades ngomong astagfirullahaladzim, wingi kancaku kaya kuwi penyakite rong dina mati. Wong arep mari ora sido mari langsung mati. Piye diweden-wedeni karo panjenengan. Makane nengok sedulure sing sakit syarate ojo diweden-wedeni. Iku pahalane luar biasa. 70.000 malaikat Allah datangkan untuk panjenengan memohonkan ampun bagi orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Nah kita tutup di majelis ilmu ngeten niki orang kene ngomong orang kene urunan lebih utama daripada menjenguk 70.000 orang yang sakit. Alhamdulillah. Ini luar biasa pengawasan ibu. Wow, Pak Kades ceritanya gorong boten nggih. Malam Minggu kali malam Senin. Ya Allah. Seminggu 2 kali pengajian. Kuat, Bu. Kuat. Ya Allah, coba tenggene kula teng Surabaya mriku. Pengajian seminggu sepisan. Gur dina Jumat sing angka 7. Nek wis tekan dina Jumat, aku berbalik Jumatan saka masjid, tekan rumah arep madang apa? Ya wis nguntal. Urung sito tembe maos doa. Allahumma barik lana urung nanggung. Toa masjid wis meneh. Pengajian ibu-ibu, ya Allah, nek tenggene kula pengajian niku mesti diundang-undang riyen. Saka masjid dibengoki pakai corong pakai mic. Manggilnya pakai lagu lagi. Ya Allah, ngono grup itu sing teko. Lagunya enggak pernah ganti dari zaman saya masih anak-anak sampai saya punya anak. Apa lagunya? Mungkin di sini juga sama, jangan-jangan. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah engkau lupakan, karena itu kewajiban.
Saya juga udah tahu hari ini pengajian, tapi gue gak bisa dateng karena gue mau kondangan. Ya Allah, enten kan Riki. Ini dulu putih sih. Salam Nabi Muhammad. Ini dulu. Teng Riki, buatan benten ya. Ya Allah. Ya Allah. Mulai. Alhamdulillah. Ini hari ini kita kumpul dalam rangka acara halal bihalal, halalun bihalalin, menghalalkan sesuatu dengan cara yang halal. Kenapa kita mesti bihalal? Nih, karena kemarin bulan puasa kita udah sama-sama puasa 1 bulan penuh. Orang yang puasa itu dapat apa? Kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang puasa dengan syarat puasanya imanan wa ihtisaban, maka Allah Ta'ala ampuni dia punya dosa. Imanan wa ihtisaban itu yang bagaimana? Minimal puasa panjenengan iku Bu sanes namun sekedar nahan haus dan lapar, bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi kata guru-guru kita minimal menahan 9 lubang yang ada di dalam tubuh yang sering melakukan maksiat. Apa saja 9 lubang itu? 2 lubang mata, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut, 2 lubang telinga. Berapa jumlahnya? Jumlahnya ada 7. Yang 2 lagi saya tahu tempatnya tapi nggak tahu namanya. Sama-sama nggak usah dibayang nih Mas. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarah, memberikan lambang bahwa 9 lubang yang ada di dalam tubuh manusia gampang berbuat maksiat, gampang tumindak elek. Makanya Gusti Allah maringi lambang. Napa lambange? Sedaya sing ngedal saking 9 lubang niku mboten enten sing enak. Contoh sing ngedal saking mripat napa? Belek. Itu belek kalau baru bangun tidur mata baru melek, si belek segede-gede tembelek. Enten sing doyan yang mriki belek. Mboten enten sing doyan. Sing ngedal saking kuping napa? Hah? Curek. Kopok. Sing ngedal saking cumur napa? Unggul. Jenengan doyan unggul. Wong aja minum kopi ketiban unggul mboten siap minum kopi niku. Ya Allah. Sing ngedal saking cangkem napa? Iler. Ya Allah, bukan enten sing enak. Sing ngedal saking ngisor sing ngarep. Supermi. Apa Bu? Nggih, nek ibu-ibu sebulan pisang metu kecape. Lah sing ngedal saking dalam ngisor sing mburi napa? Duduk.
Ya Allah, kadang-kadang dari bubur. Boten enten sirena. Nah, nek panjenengan poso saged nahan 9 lubang yang ada di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh kita untuk tidak berbuat maksiat, insya Allah panjenengan termasuk yang mendapatkan ghufrallahu ma taqaddama min dzambi, orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan poso napa mboten? Poso. Kok poso kasih lemu-lemu? Kalau poso lagi mudun 4 kilo. Lebaran 3 kilo, munda 6 kilo. Berarti 2 kilo. Poso niku apa maknanya poso? Apakah umat Islam ini diajarkan berpuasa adalah untuk mematikan syahwat? Boten. Syahwat tidak bisa dimatikan. Tetapi kita dilatih berpuasa, salah satunya adalah untuk menahan syahwat. Makanya orang puasa tetap boleh makan, boleh minum, boleh merokok, boleh berhubungan suami istri, boleh nggak? Kapan? Orang puasa boleh makan, yang penting sudah maghrib. Orang puasa boleh dia minum, yang penting sudah datang waktu maghrib. Orang puasa boleh merokok, yang penting sudah datang waktu maghrib. Sebentar ya nyambung. Orang puasa boleh berhubungan suami istri, yang penting sudah datang waktu maghrib. Memang benteng yang berkibat bahwa dulu rasa-rasa ya sallallahu alaihi wasallam. Karena kuasa Allah Ta'ala memberikan hadiah kita diampuni dosanya, itu dosa hanya urusannya kepada Allah. Hablum minallah, karo tonggo karo dulur karo kakang mbayune urung dinapuro, apa meneh karo tiyang sepah. Makanya ulama-ulama Nusantara mengajarkan tradisi halal bihalal. Halal bihalal niku bahasa Arab, tapi kan Arab boten enten istilah halal bihalal. Enten Indonesia sing damel ulama saking Jawa Timur, asmanipun Romo Kiai Abdul Wahab Hasbullah alias Mbah Wahab, yang mendirikan gerakan pemuda Ansor alias Banser. Niku asli karya cipta ulama Nusantara. Maka kita bersyukur alhamdulillah. Kan apa ini? Wonodewi NU-nya besar, jamnya saja sudah NU. Saya datang ke sini, banyak sahabat-sahabat Banser, banyak sahabat-sahabat Ansor, bahkan ada ibu-ibu muslimat pakai baju muslimat walaupun sudah burukan. Itu tugasnya Pak Kades untuk memberikan yang baru. Alhamdulillah, nah saya tinggal di Kota Bandar Lampung, pertama kali masuk ke Sukarame tahun 2013. Susah dari kawan-kawan yang NU di sana masuk masjidnya nggak ada yang puji-pujian kayak kita tadi. Oh, nggak ada masjid yang puji-pujian. Wah,
khilafatul muslimin masih berdiri tegak. Begitu sholat, kami di santri ketika di pondok biasa diajarin kalau merapatkan barisan pakai pundak, tiba-tiba ketika masuk ke kalang ada sekelompok oknum orang sholatnya pakai celananya di atas mata kaki setengah tiang, mentang-mentang dan kalau sholatnya tertinggi sikile ditempel. Nah kalau kan gitu lana kok nempel jadi geser malah kan dulu dikejar segitu ketua sholatnya sholat khusyuk. Kalau mau sholatnya kalau ngintip jangan gitu sholatnya mentang-mentang sholat kalau cekel tangannya kalau tangan maksudnya apa nempel-nempel gue ini bro, saya jangan jadi kalau sholat kakinya harus rapat. Kenapa? Karena kalau nggak rapat nanti ada celah setan yang masuk. Loh, kalau begitu cara kamu sholat mentang-mentang setannya orang ini pindah di sarungmu. Ya Allah, akhirnya setannya pindah ke bawah sarungmu. Pas dia mau menggoda kamu, dia ngincang mundur. Wih, ono lato-lato nih. Ya Allah, bikin ngawur kata tenggarang. Alhamdulillah energi buatan enteng. Maka kita kumpul pada siang hari ini dalam rangka halal bihalal. Halal bihalal itu penting. Sebab apa? Sebab kau jamin kalau kita sama Allah, insya Allah sudah diampuni. Tapi kita sama tetangga, sama ini pengajian itu jam berapa? Sampai asar ya? Sakit 2 jam sakit? 2 jam kuat? Masya Allah, pulau sebelah pengajian ngopor ya Allah urunan orang. Tapi memang ibu-ibu ini kalau aku nih kuat-kuat luar biasa. Lebih kuat ibu-ibu daripada bapak-bapak. Betul. Buktinya apa? Buktinya nggak ada ibu-ibu yang pesan obat kuat, yang pesan obat kuat bapak-bapak dan ibu. Itu pertanda bahwa bapak-bapak lemah. Coba kalau kita mau jujur, ini saya tanya sama bapak-bapak, Pak, apa yang paling menyakitkan di sepanjang hidup Bapak? Apa yang paling sakit dan paling berat Bapak rasakan? Sunat paling. Sunat sakit Pak. Ada yang lebih sakit dari sunat? Apa Bapak bilang? Gak ada. Sunat itu yang paling sakit Bu. Tanya mas-masnya. Sunat itu yang paling menyakitkan. Ya Allah, lato-lato kami disuntik pakai jarum. Sakitnya bukan main. Habis itu 2 minggu nggak bisa jalan. Terus koyongnya tampil di sana. Itu yang paling menyakitkan dalam hidup kami sebagai laki-laki adalah khitan, sunat. Coba kalau ibu-ibu saya tanya, Bu, yang paling menyakitkan dalam hidup ibu-ibu apa? Melahirkan. Katanya perjuangannya antara hidup dan mati, betul? Betul. Tapi hebat ibu-ibu, meskipun kami laki-laki yang paling menyakitkan adalah sunat, ibu-ibu yang paling menyakitkan adalah melahirkan, tapi ibu-ibu berani melahirkan berkali-kali, sementara kami bapak-bapak hanya berani sunat sekali. Betul? Ya Allah, ada orang mau jadi yang sunatnya 2 kali. Ya Allah, maka hebat ibu-ibu, sampai-sampai masih ada yang punya